Dan sekarang kita akan masuk pada istilah Amsal. Amsal Shalomo bin Daud, Raja Israel. Mishle Shalomo ben David Melek Israel. Mishle. Dari kata mishle muncul kata Amsal. Mishle. Dari kata mishle muncul kata misal dalam bahasa Indonesia. Jadi kata misal dalam bahasa Indonesia itu berasal dari serapan bahasa Arab yang ternyata itu adalah berasal dari bahasa Ibrani, mishle, misal. Dan misle, misal, permisalan ini itu ditulis oleh putra dari Daud. Dia adalah Salomo. Mishle itu berasal dari kata masyal. Mishle itu bentuk construct change dari kata masyal dalam bentuk plural. Harusnya mislim, tetapi kemudian menjadi mishle karena dia adalah construct change. Mishle Salomo. Jadi permisalan-permisalan dari Salomo. Jadi kata-kata hikmat, permisalan-permisalan dari Salomo. Itu arti harfiahnya. Jadi kata masyal, misal, permisalan adalah parabola atau proverb. Nah, ini diambil dari terjemahan Septuaginta untuk Amsal 1 ayat 1 ini. Jadi ketika kita memahami kitab-kitab Amsal, karena memang itu artinya permisalan, maka kalau dia adalah permisalan, kita nggak boleh membaca atau membaca makna dalam setiap kata-kata di kitab Amsal ini secara harfiah. Karena itu artinya permisalan. Lambang-lambang ada di situ, misal-misal ada di situ. Amsal, misal, misle. Jadi kata-kata dalam bahasa Indonesia ini banyak yang mirip dengan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena kata-kata bahasa Indonesia banyak menyerap dari kata-kata Arab, dan bahasa Ibrani adalah satu rumpun, sama-sama Semit. Proverbs nggak ada hubungannya karena memang Proverbs adalah kata dari bahasa Yunani. Jadi kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo untuk mengajari orang menjadi pintar, untuk mengajari orang berhikmat, untuk tidak hanya berpikir secara harfiah, tetapi berpikir secara permisalan. Nah, misalnya di sini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat, didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, jadi di sini sudah dikasih tahu bahwa kata-kata yang ada di kitab Amsal ini bukan hanya bersifat harfiah, tapi kita pun tetap membacanya secara pesyat dan kita menimbangnya secara permisalannya juga. Kenapa kita harus mengetahui kata-kata hikmat ini? Kenapa di sini ada ayat 3? Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan ini nanti Anda bisa baca secara lengkap. Amsal pasal 1 adalah suatu pendahuluan kenapa Amsal-Amsal ini atau permisalan-permisalan ini ditulis. Jadi kalau kita tahu bahwa kitab Amsal adalah kitab permisalan yang tidak harfiah, maka ketika kita membaca Amsal pasal 8, itu kita pun juga harus mengingat bahwa Amsal pasal 8 ini pun merupakan permisalan. Perhatikan di sini. Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Perhatikan di sini. Apakah ayat ini secara harfiah? Enggak. Karena di sini hikmat, hokmah, itu dipersonifikasikan. Jadi di sini tidak dalam artian harfiah. Kemudian hikmat itu di tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sana dia berdiri. Artinya apa? Hikmat itu bisa diperoleh dimanapun. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Yang artinya kita bisa belajar hikmat di mana saja.
Dimanapun Anda berdiri, Anda bisa belajar tentang hikmat. Nah, kemudian hikmat ini berseru, "Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku." Nah, ini personifikasi dari hikmat itu. "Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan yang akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat." Nah, di sini juga personifikasi lagi. Hikmat digambarkan seolah-olah memiliki lidah. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Kalau sampai fasik itu merupakan kekejian dari hikmat itu sendiri. Ayat 8 masih personifikasi. Segala perkataan mulutku adalah adil. Kalau orang berhikmat seharusnya dia adil. Tidak ada belat-belit atau serong. Jadi ciri khas orang yang berhikmat, mulutnya adil, tidak ada belat-belit atau serong. Menarik ya. Sekarang ayat 9. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas. Kalau orang cerdas, dia akan menggunakan hikmatnya, hokmanya. Yang lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak. Dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Perhatikan di sini. Ini masih personifikasi. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi hikmat di sini tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ini ingat-ingat ya, nanti ini ayat 12 ini nanti akan saya bahas lebih dalam. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian. Kepadakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah. Anda lihat di sini, karena aku para raja memerintah. Karena ada hikmat, maka para raja itu dapat memerintah. Dan para pembesar dapat menetapkan keadilan. Karena apa? Karena akunya apa di sini? Akunya hikmat. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi, semuanya perlu hikmat. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku mendapatkan aku. Orang yang tekun mencari hikmat, dia akan mendapat hikmat. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Kene hokmah. Ayat 18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Perhatikan semua di sini adalah personifikasi dari hikmat itu. Ayat 19, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak, pilihan aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Dan kemudian hikmat ini mempersonifikasikannya kembali, yaitu Tuhan telah menciptakan aku. Nah, ini menjadi kontroversial sekali. Kata menciptakan ini adalah terjemahan dari kata kana. Dan aku di sini merupakan personifikasi. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, ini kata terjemahan menciptakan ini menjadi sangat kontroversial. Saya kurang setuju ketika ini kata kanah ini
diterjemahkan dengan menciptakan. Kenapa? Nanti karena ini menimbulkan kontroversi. Saya lebih memilih kata ganah ini dalam artian memiliki, poses. Jadi Tuhan memiliki aku, Tuhan memiliki hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Bayangkan kalau hikmat itu diciptakan Tuhan, apakah Tuhan sebelumnya tidak memiliki hikmat? Enggak kan? Jadi di sini ada satu ketidaktepatan dalam menerjemahkan kata ganah di sini. Nah, ini nanti Anda bisa baca karena panjang sekali pasal 8 ini. Yang saya titik beratkan tadi adalah ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan kemudian ayat 22, Tuhan telah memiliki aku. Jadi Tuhan telah memiliki aku, bukan menciptakan aku. Saya orang yang nggak setuju ketika ini diterjemahkan dengan menciptakan. Nah, kenapa saya nggak setuju dengan kata kanah tadi diterjemahkan dengan menciptakan? Karena nanti ada orang yang iseng karena ketidakpercayaannya kepada Yesus adalah Allah yang inkarnasi, kemudian dia melakukan pemikiran secara silogisme. Yang dimana 1 Korintus 1 ayat 24, Rasul Paulus itu mengatakan, Kristus adalah hikmat Allah, kemudian dikontraskan dengan Amsal 8 ayat 22 bahwa hikmat itu diciptakan Allah. Nah, kemudian jadi silogisme deh. Berarti Kristus adalah ciptaan Allah. Kenapa kok sampai ada terjemahan menciptakan aku? Tuhan menciptakan aku. Tuhan menciptakan aku. Akunya apa? Akunya hikmat. Error pemahaman ini berasal dari mana? Yaitu berasal dari Septuaginta. Jadi ada banyak loss in translation yang menimbulkan kesalahpahaman. Masalahnya kesalahpahaman ini dilontarkan oleh seorang yang bernama Arius. Tapi bapak-bapak gereja yang lain walaupun sama-sama membaca Septuaginta tidak memandang ada korelasi antara 1 Korintus 1 ayat 24 dan Amsal 8 ayat 22. Jadi Tuhan telah menciptakan aku seharusnya diterjemahkan dengan memiliki, poses. Kenapa? Karena nanti ada orang iseng, Arius dan cucu-cucunya yaitu para saksi Yehova itu akan memberikan pemikiran silogisme dan itu hasilnya sangat fatal ya. Kalau kita membaca dari terjemahan kalangan Yehova Witnesses ya dalam bahasa Inggris, kalau kita membaca Amsal pasal 8 ayat 22, ini Jehovah produce me, menghasilkan aku. Dan kalau kita klik huruf plus di sini, nanti menurut penafsiran si penerjemah ini, Amsal 8 ayat 22 ini menjadi dasar dari Rasul Yohanes ketika menulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yang dimana tentu saja bagi kita Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu merujuk kepada Yesus bukan? Nah, di sini oleh kalangan saksi Yehova ini ya kalau kita baca bahasa Indonesianya juga Yehova menciptakan aku sebagai awal kegiatannya. Dan menurut orang-orang saksi Yehova, kalau kita klik di sini itu dikutip oleh Rasul Yohanes sehingga dia menuliskan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yang artinya di sini firman yang merujuk kepada Yesus sebenarnya adalah ciptaan. Jadi Yesus itu ciptaan. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah sang pencipta itu. Apakah benar demikian? Jadi ada banyak kritik dari pemikiran yang asalnya dari Arius, yang kemudian juga diserap oleh kalangan saksi-saksi Yehova. Kalau kita membaca dalam situs-situs apologetik, ya misalnya di Charm di sini, mengenai pembahasan Amsal 8 ayat 22 sampai 31, produce me ya di sini yang dipahami oleh kalangan saksi Yehova itu memandang bahwa Yesus sekedar ciptaan.
Kenapa mereka punya pemikiran seperti ini dan dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1? Alasan yang lain mereka membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Perhatikan di sini. Kita langsung ke bagian B ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat Allah yang tadi ada di dalam Amsal 8 ayat 22, bahwa hikmat itu diciptakan oleh Allah dan Yesus adalah hikmat Allah, maka menurut orang-orang Saksi Yehova atau orang-orang yang mengikuti pemikiran dari Arius, Yesus sekedar ciptaan. Beberapa kelompok orang menggunakan 1 Korintus 1 ayat 24 dan menghubungkan hikmat, hokmah dalam tulisan Amsal kepada pengertian kristologis dan menghubungkannya dengan apa yang ditulis oleh Rabi Saul. Tapi pemahaman ini memiliki kelemahan tersendiri. Kita harus mengerti bahwa gelar bagi Kristus dalam bentuk maskulin yaitu dafar atau hologos, sedangkan hokmah ini dalam bentuk feminin. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang bersifat silogisme ketika orang memaknai 1 Korintus 1 ayat 24 yang dikaitkan dengan Amsal 8 ayat 22. Kita boleh pertanyakan seperti ini, kalau Allah itu kasih, God is good, apakah kasih itu Allah? Enggak begitu kan? Enggak bisa berpikiran silogisme seperti ini. Kalau Allah adalah kasih, apakah kasih adalah Allah? Kalau Allah itu baik, apakah baik adalah Allah? Kalau Allah itu api yang menghanguskan, apakah api yang menghanguskan itu Allah? Jadi murid-murid Kristus dewasa ini sering diperhadapkan dengan tricky silogisme semacam ini. Yang dimana menghubungkan 1 Korintus 1 ayat 24 dengan Amsal 8 ayat 12 dan 22, ini merupakan suatu tricky silogisme. Dan lebih lanjut, kita harus memaknai kata kana itu sendiri. Apakah kata kana yang memang sering diterjemahkan dengan menciptakan, tidak dalam artian menciptakan? Misalnya contohnya di sini ya, Amsal 8 ayat 22. Kalau Tuhan itu menciptakan hikmat, apakah sebelumnya Allah itu tidak memiliki hikmat? Kan enggak demikian kan? Maka kata kana di sini, kanani ya. Kata kanani ini harus diterjemahkan dengan memiliki. Nah, inilah yang digugat oleh Saksi Yehova terhadap keilahian Yesus Kristus. Di sini MILT, Tuhan memiliki aku. Ada terjemahan yang menerjemahkan kata kanani itu memiliki aku. King James sendiri menerjemahkan dengan possess me. Golongan orang Yahudi, Jewish Kabbalah, itu menerjemahkan dengan acquired me. Orthodox Jewish Bible menerjemahkannya dengan possess me. Kanani di sini. Adonai Kanani, Reshit Darho Kedem Mifalav Me'af. Tuhan telah memiliki aku sejak pada mulanya. Jadi kata Ibrani Kanani adalah kata kanah dalam bentuk kal perfect yang artinya sudah selesai. Ya, dulu dia memiliki aku. Ya, dia telah memiliki aku. Berdasarkan terjemahan Septuaginta, kata kanani ini diterjemahkan dengan ektisen. Kurios ektisen me. Archen hodon autu is erga autu. Ektisen ini berasal dari kata ktisu. Ktisu sendiri itu dalam artian menciptakan. Itulah sebabnya dalam beberapa terjemahan diterjemahkan dengan menciptakan karena memang Septuagintanya menulis demikian. Tapi para bapak-bapak gereja yang lain selain Arius itu tidak menghubungkan antara Yesus Kristus dengan hikmat yang diciptakan ini, bukan? Nah,
Jadi di sini kata kanah dalam artian poses, memiliki. Jadi bukan menciptakan. Kalau diartikan menciptakan nanti bisa salah pengertian, bisa lost in translation. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Chaim Nachman Bialik. Dia mengatakan demikian. Kalau Anda ada kesempatan untuk membaca ayat dalam bahasa asli Ibraninya, dan kemudian Anda membaca terjemahannya, itu nanti bisa banyak sekali lost in translation. Bialik mengatakan demikian, he who reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the veil. Jadi kalau orang Yahudi membaca Alkitab dalam Alkitab terjemahannya, ini seperti seorang laki-laki mencium istrinya melalui tudung kepalanya. Kalau mencium istri ya harus skin to skin dong, bukannya istrinya tudung begini baru dicium. Kalau mau cium istri, akan terasa kehangatan itu, akan terasa hubungan itu kalau Anda menciumnya secara skin to skin. Kalau Anda menciumnya dari balik kerudungnya, itu seperti seorang laki-laki membaca Alkitab dalam terjemahannya. Dia mengatakan seperti ini. Mi shemishtamesh belashon kriya, mi shemikir et hayadus bertargum, harehu kaelun menashek et hakalashelo derek hare Allah. Jadi melalui tudungnya. Kalau seorang suami pengen cium istri, ya langsung aja cium. Bukannya melalui tudungnya gitu. Jadi kalau seperti membaca Alkitab, kalau membaca Alkitab dalam terjemahannya nanti nggak ada rasanya. Rasanya bisa ada yang hilang. Kenapa? Karena ada lost in translation. Marilah kita memulai memahami Alkitab dengan naskah bahasa asli. Kalau Anda punya kesempatan, walaupun ini bukan keharusan, bukan juga syarat keselamatan, tapi kalau Anda punya kesempatan, mari kita membaca ayat dalam bahasa aslinya, bukan terjemahan, supaya kita tidak mudah diperdaya doktrin. Doktrinnya saksi Yehova itu kan tidak mempercayai Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Maka kemudian dia bisa membalik-balikkan terjemahan sesuai atau disesuaikan dengan doktrinnya itu. Jadi orang-orang yang tidak memahami makna dari naskah asli itu bisa terperdaya karena terjemahan yang lost in translation ini. Saya sudah membahas hal ini sejak tahun 2013 mengenai studi kata kanah. Kata kanah itu tidak bermakna menciptakan, walaupun sering diartikan sebagai menciptakan atau diterjemahkan sebagai menciptakan. Misalnya di sini, Pengkhotbah 2 ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Ini menggunakan kata kaniti, persis seperti Amsal 8 ayat 12. Di sini dalam artian membeli, bisa juga dalam artian memperoleh. Memperoleh dengan cara membeli. Kaniti afadim usefahot. Jadi kalau orang itu memiliki budak laki-laki dan budak perempuan, apakah dia menciptakan budak-budak itu? Enggak kan? Jadi Amsal 8 ayat 22 tidak boleh diartikan atau diterjemahkan sebagai menciptakan. Kalau diartikan menciptakan nanti bisa lost in translation, menimbulkan salah paham dan kemudian bisa dibelokkan oleh doktrin yang memang tidak menerima bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Jadi Anda di sini lihat kaniti dalam artian membeli, memperoleh. Juga dalam Yesaya 1 ayat 3 ada kata kanah yang artinya orang yang memiliki. Kata kanah itu memiliki juga. Juga dalam Zakaria 13 ayat 5. Harta kepunyaan, hiknani dari kata kana juga, itu berasal dari kanah ini juga. Jadi kalau Anda punya harta, apakah Anda menciptakan seperti Tuhan, creatio ex nihilo? Kan enggak. Anda memperoleh harta kepunyaan. Menciptakan harta kepunyaan bukan dalam artian menciptakan creatio ex nihilo kan. Ini adalah dalam artian memiliki juga. Nah, jadi ketika Arius menggugat hakikat dari Yesus Kristus ini,
Itulah yang menyebabkan dia memiliki argumentasi yang pikirnya adalah argumentasi yang kuat bahwa Yesus itu bukan Allah yang inkarnasi. Nah, perdebatan bahwa Amsal 8 ayat 22 dikenakan kepada Yesus atau bukan itu sudah terjadi pada sekitar abad keempat Masehi. Yang dimana kata kana yang seharusnya dalam artian poses atau memiliki ini kemudian diplesetkan oleh Arius sebagai dalam artian menciptakan gara-gara apa? Gara-gara ada kata ktiso, ektisen tadi dalam terjemahan Septuaginta. Jadi premis mayor di pandangan Arius ini yang juga diwarisi oleh saksi-saksi Yehova, hikmat adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Premis minornya, hikmat itu diciptakan. Amsal 8 ayat 22. Kata kana dalam artian menciptakan di sini. Maka konklusi dari pengikut Arius ini, Yesus Kristus adalah ciptaan. Dia bukan Allah yang menciptakan, tapi sebatas makhluk ciptaan saja. Inilah silogisme Arius. Bahwa Yesus Kristus kekuatan Allah dan hikmat Allah, kemudian dikaitkan dengan Amsal 8 ayat 22, yang dimana hikmat Allah itu diciptakan oleh Allah. Dan juga cucu buyut Arianisme ini yang datang dari Amerika, yaitu saksi-saksi Yehova, Yesus Kristus sekedar ciptaan. Dan mereka juga menolak Injil Yohanes pasal 1 itu sebagai pernyataan Yesus Kristus adalah Allah. Karena mereka menghubungkan Yohanes pasal 1 itu dengan Amsal pasal 8 tadi. Jadi kata ktiso atau ektisen tadi dikenakan secara gegabah oleh Arius untuk menempelkannya pada Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya hikmat itu sekedar ciptaan, berarti apakah sebelumnya Tuhan tidak memiliki hikmat? Enggak juga kan? Kalau memang hikmat itu adalah ciptaan, berarti hikmatnya Allah itu juga bukan sesuatu yang kekal. Apakah demikian? Enggak juga kan? Apakah Allah itu kurang berhikmat sehingga dia harus menciptakan hikmat terlebih dahulu sebelum menciptakan segala sesuatu? Enggak, justru hikmat itu dimiliki oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 8 ayat 22. Jadi demikianlah pemahaman-pemahaman yang baru yang kita dapatkan dari aliran-aliran yang baru. Setelah abad ke-16, ketika Martin Luther itu memakukan ketidaksetujuannya kepada Gereja Katolik Roma, kemudian terciptalah denominasi-denominasi baru. Dan kemudian ada golongan-golongan, denominasi-denominasi termasuk Anabaptis yang kemudian mereka berpindah ke Amerika dan kemudian melahirkan denominasi-denominasi yang lain. Di antaranya adalah saksi-saksi Yehova, ada juga Adventis, ada juga gereja Baptis, dan gerakan karismatik juga dari sana. Inilah yang terjadi akibat dari perpecahan-perpecahan gereja itu timbullah bermacam-macam isme-isme. Memahami maksud 1 Korintus 1 ayat 24 ini, kita perlu melihat konteks dari ayat ini dan kita perlu membaca satu perikop. Paling tidak nanti Anda harus membaca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat Allah yang dikontraskan dengan hikmat manusia. Khusus pada ayat 24 ini yang dicomot secara gegabah oleh Arius dan cucu buyutnya itu, yang kemudian masuk pada gaya pemikiran silogisme itu. Maka kita, walaupun kita tahu bahwa Amsal adalah permisalan, tapi kita tetap harus membacanya secara pesyat. Setelah pesyat, kita membacanya secara remes, memahami permisalannya itu sendiri.
Nah, kenapa kita perlu membaca secara pesyat? Maka kalau nggak pesyat, kita nggak tahu apa yang diterjemahkan dengan menciptakan tadi dalam Amsal 8 ayat 22 yang berasal dari kata Ibrani kana. Ya. Kana. Kana bukan dalam artian menciptakan creatio ex nihilo, tetapi kana adalah memiliki dalam artian poses. Nah, maka penting walaupun Amsal adalah kitab hikmat permisalan, tapi membaca secara simpel, secara harfiah, sebelum menafsirkannya itu tetap dibutuhkan. Karena menurut para rabi Yahudi sendiri mengatakan bahwa en mikra yotse midei pishoto. Pembacaan ayat itu tidak akan lepas dari ranah pesyatnya. Jadi inilah yang biasanya itu terlepas. Seringkali pemahaman kita tentang kitab suci itu dikaburkan oleh tradisi dan interpretasi penafsiran teologi barat selama berabad-abad. Kenapa kok pemikirannya Arius itu kemudian langgeng sampai dilanggengkan oleh salah satu aliran yaitu saksi-saksi Yehova? Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak membaca ayat secara pesyat, tetapi langsung pada penafsiran dari para pemikir-pemikir barat ini. Jadi pembacaan secara pesyat pada ayat-ayat naskah-naskah hikmat seperti kitab Amsal ini tetap dibutuhkan. Kalau enggak nanti kita bisa salah jalan. Jadi Amsal 8 ayat 22 harus kita artikan seperti ini, bahwa Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, aku di sini tetap dalam artian apa? Dalam artian personifikasi. Seperti hal ini. Dalam Kejadian 14 ayat 22, di sini kata kone kana itu juga diterjemahkan oleh LAI sebagai pencipta. Tetapi lebih baik diartikan sebagai sang pemilik atau sang empunya. Karena kata mencipta ini nanti bisa dipelintir oleh golongannya pengikut Arius tadi. Maka kalau boleh ini direvisi oleh LAI, ini jangan diterjemahkan dengan pencipta lagi, tetapi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, sang empunya langit dan bumi. Tidak diterjemahkan sebagai sang pencipta, karena kata pencipta ini diterjemahkan dari kata kana. Anda lihat dari King James di sini, menerjemahkannya dengan possessor, bukan creator. Ini Adonai El Elyon Kone Shamaim Vaaretz. Kone ini adalah bentuk partisipal dari kata kana. Dia yang memiliki, dia sang empunya langit dan bumi. Jadi supaya tidak menimbulkan salah paham dan itu dipergunakan kesalahpahaman ini untuk mengukuhkan doktrin yang dipercaya oleh golongan saksi-saksi Yehova. Nah, orang yang pertama menghubungkan hikmat dalam Amsal 8 ayat 22 dengan Kristus adalah Justinus Martir pada abad kedua. Tapi kemudian Athanasius itu menolak Amsal 8 ayat 22 itu berkaitan dengan Kristus. Ini juga nanti menimbulkan pemikiran dari Arius tadi. Kalangan Arius menggunakan Amsal 8 ayat 22 untuk menggugat ketuhanan dan kealahan Kristus sejak abad keempat Masehi. Kemudian kalangan Unitarian, Saksi Yehova, menggunakan Amsal pasal 8 ayat 22 dan 31 ini sampai 31 ini sebagai rujukan kepada Yesus Kristus sekaligus membantah keilahian Kristus. Karena hikmat di sana ditulis atau diterjemahkan dengan diciptakan oleh Allah. Jadi di sini kita sudah memahami kalau seandainya Yesus itu diartikan sebagai hokma, kita balik lagi dong ke Amsal 8 ayat 12. Karena di situ tidak hanya menulis hokma tapi juga arma.
Kalau hokmanya itu adalah Kristus, terus armahnya ini siapa? Bisa nggak kalangan saksi Yehova itu menunjukkan siapa itu armah? Apakah para penafsir yang berdasarkan pemikiran Arius itu dapat menjawabnya? Nggak bisa. Kalau hokma itu adalah Yesus, terus armah ini siapa? Yuk kita baca ayat 12. Aku hikmat. Nah, hikmat ini katanya kan Yesus. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, siapa itu kecerdasan? Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus harus hokmah dalam Amsal pasal 8, terus siapa armah? Nggak ada rujukannya kan? Jadi tidak bisa kata hokmah ini dikenakan pada Yesus Kristus, meskipun nanti dalam perjanjian baru 1 Korintus 1 ayat 24 Rasul Paulus mengatakan Kristus adalah hikmat Allah. Ini konteks yang sangat berbeda sekali, tapi dihubung-hubungkan demi membantah atau demi membonsai keilahian Kristus. Kita tahu bahwa Amsal pasal 8 ini adalah personifikasi dari hikmat itu. Kalau ini adalah sebuah personifikasi, kita tidak dapat mengklaim bahwa hokma dalam Amsal pasal 8 itu adalah Yesus. Kalau hokma adalah Yesus, terus armahnya siapa? Amsal 8 ayat 12 itu. Nah, di sini. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Di sini. Terus armahnya taruh di mana yang 8 ayat 12 tadi? Nah, jadi nggak bisa Amsal 8 ayat 22 ini dikenakan untuk membonsai keilahian Kristus. Nah, kemudian golongan saksi Yehova ini masih punya amunisi. Amunisinya di mana? Amunisinya ada di Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ada sertanya kan? Sebagai anak kesayangan. Ini Yesus adalah putra Allah kan? Jadi dia adalah anak kesayangan. Jadi Yesus ada di Amsal pasal 8. Memang Yesus adalah sang putra, tapi apakah hikmat yang ada di Amsal pasal 8 itu adalah Yesus? Ini pun sebenarnya adalah terjemahan yang lost in translation. Sebab kata Amon tadi tidak hanya bermakna anak kesayangan, tetapi juga dalam artian apa di sini? Master craftsman, builder, arsitek, artis. Jadi tidak boleh diartikan hanya sebagai anak kesayangan, terus kemudian dikenakan kepada Yesus dan kemudian dikaitkan dengan ayat 22 bahwa Yesus adalah ciptaan. MILT sendiri menerjemahkan dengan kepala pekerja, master craftsman. Nah, di sini ada kata Amon. Memang kata Amon ini bisa juga bermakna nursing, tapi juga bisa bermakna master craftsman. Coba kita membaca ayat-ayat yang lain, apakah betul kata Amon ini dalam artian anak kesayangan yang masih disusui itu? Misalnya dalam Yeremia pasal 52 ayat 15 ini, ada kata Amon yang digunakan dalam Amsal 8 ayat 30 tadi. Amon di sini diterjemahkan dengan para pekerja tangan, pengrajin di sini. Ha-Amon diartikan sebagai pengrajin. Jadi nggak bisa juga Amsal 8 ayat 30 ini diartikan sebagai anak yang merujuk kepada Yesus adalah anak Allah. Karena kata Ha-Amon sendiri juga dalam artian pengrajin atau pengerja. Yeremia 52 ayat 15 dan kita juga sudah memahami seperti Besaleel tadi, seorang artis, seorang arsitek, seorang pengrajin, seorang pematung, seorang pembuat konstruksi, disebut juga sebagai seorang yang berhikmat atau seorang filsuf. Jadi silogisme Arius
di sini kalau kita sudah memahami bahwa kata kana itu tidak dalam artian menciptakan creatio et nihilo, maka premis mayor hikmat adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 26 dikaitkan dengan premis minornya hikmat itu diciptakan. Amsal 8 ayat 22 ini nggak masuk. Jadi kita jangan mengikuti tricky silogism dari pemikiran Arius juga cucu-cucu buyutnya. Kita harus paham bahwa Amsal pasal 8 merupakan personifikasi metaforis, ya. Amsal adalah permisalan. Jadi gugatan bani terjemahan. Ini orang-orang saksi Yehova itu kan modalnya cuma Alkitab terjemahan. Maka kita harus mengajukan klaim mereka ini dengan naskah bahasa asli supaya jangan mereka menyajikan sebuah akrobatik logik. Karena a text without context is a pretext to approve text. Bagaimanapun yang disebut dalam 1 Korintus 1 atau yang mengkontraskan hikmat Allah dan hikmatnya manusia, yang menganggap bahwa kematian Kristus adalah suatu kebodohan, itu nggak dimengerti oleh manusia-manusia di dunia karena mereka tidak memahami kenapa Yesus harus lahir ke bumi ini sebagai manusia dan harus mati di kayu salib. Mereka menganggapnya itu sebagai suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang sungguh memahami kedatangannya ke bumi itu adalah untuk apa? Adalah untuk memenuhi proto-evangelium, suatu janji Tuhan. Berita Injil yang pertama seperti yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa Kristus datang memang untuk memenuhi tuntutan hukum. Seperti tuntutan hukum yang dibuat oleh Allah sendiri, Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, Adam. Kalau engkau memakan buah itu, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Adam makan buah itu. Artinya pada saat Adam itu makan buah itu, Adam saat itu pula dia mati. Tetapi Adam tidak mati kan? Kenapa? Karena di situ saat itu juga Tuhan memberikan satu demonstrasi. Akibat Adam yang makan buah itu ada suatu perceraian hubungan. Karena di situ Adam menjadi orang yang berdosa dan di situ Adam mati. Maka kematian Adam ini harus ditebus dengan harga nyawa juga yang saat itu didemonstrasikan Allah dengan kematian binatang yang kemudian kulitnya diambil oleh Tuhan sebagai pakaian dari Adam. Nah, di sini ada darah yang terlibat. Darah itu adalah sebagai harga mendekat. Kata Ibrani korban, kata korban itu berasal dari kata karaf. Kof, res, bet, karaf. Karaf ini artinya mendekat. Jadi korban itu bukan dalam artian casualty, tetapi korban adalah harga mendekat. Harga mendekat untuk datang kepada Allah itu harus senilai nyawa. Dan Tuhan mendemonstrasikan personifikasi atau bentuk tipologi. Tuhan memberikan tipologinya sejak di Taman Eden, kematian darah binatang sebagai pembayar kesalahan Adam itu. Cara ini diulang-ulang dalam ibadahnya orang Israel, selalu mempersembahkan korban dengan darah, karena dengan darah adalah harga mendekat yang ditentukan Allah. Nah, ketika Tuhan mendemonstrasikan ada tukar guling kematian, ini seolah-olah Tuhan tekan cek mundur. Adam berdosa. Kemudian di situ ada binatang yang mati, Tuhan tekan cek mundur. Kemudian sampai pada ibadah-ibadahnya orang Israel, Daud berdosa, Daud mempersembahkan korban. Musa berdosa, Musa memberikan korban. Orang-orang Israel berdosa, mereka memberikan korban. Diulang-ulang terus sampai nanti di Perjanjian Baru digenapi dengan kematian Kristus. Kenapa ini? Karena upah dosa adalah mati. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka upah dosa adalah mati.
maka dosa harus dibayar dengan harga kematian. Maka Yesus harus mati di kayu salib. Pemahaman semacam ini, hikmat semacam ini tidak dipahami oleh orang-orang dunia. Itulah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 1. Dan kemudian mengkontraskannya bahwa dalam Kristus disitulah terletak hikmat Tuhan. Jadi di sini 1 Korintus 1 ayat 24 bukan berhubungan dengan Amsal pasal 8. Ya. Di sini betul-betul sebagai apa? Seperti juga yang dibahas oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya dengan iman kepadanya manusia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus yang mati sebagai korban, harga mendekat. Karena upah dosa adalah mati. Dan kenapa Adam saat itu nggak mati? Karena ada tukar guling kematian. Dan Tuhan sendiri yang bertindak sebagai juru selamatnya. Nah, hal semacam ini juga tidak dipahami oleh Arius, juga kalangan-kalangan Unitarian atau saksi-saksi Yehova. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib, mempersembahkan darahnya, tidak akan ada pengampunan. Nah, ini juga saya bahas dalam buku saya, Eksegesis Spesiat Kitab Kejadian, pada bab yang ke-21. Jadi, kita harus membaca 1 Korintus pasal 1 ini sesuai konteks. Kalau di luar konteks, kemudian dihubung-hubungkan dengan Amsal pasal 8, nanti ini bisa menjadi satu senjata bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah yang inkarnasi. Lawan kebodohan adalah hikmat. Hikmat dari Allah adalah kekuatan Allah. Kalau ada hikmat dari Allah, ada hikmat dari dunia. Dunia boleh menertawakan kematian Kristus di kayu salib. Tapi inilah hikmat yang dari Allah. Yang kita semua di circle ini, saya yakin kita meyakini bahwa Yesus mati sebagai harga mendekat dari Adam yang terpisah oleh karena dosa-dosanya. Nanti Anda bisa membaca sepanjang 1 Korintus pasal 1. Jadi sekarang kita memahami bahwa 1 Korintus 1 ayat 24 dan 25 itu tidak berhubungan sama sekali dengan Amsal pasal 8. Maka biasakan membaca ayat dengan menimbang konteks. Demikian kita sudah belajar tentang hikmat dan bagaimana mencintai hikmat dan bagaimana ketika hikmat ini dipelintirkan. Saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Yana. Mungkin kita bisa bertanya jawab setelah ini. Shalom.